slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo mengomentari apa yang terjadi dalam pasar pembalap menuju musim 2025. Banyak pembalap yang akan mengakhiri kontraknya dengan tim mereka di akhir musim 2024 nanti, salah satunya Marc Marquez. Yap, Marc Marquez dikontrak 1 musim saja dengan Gresini Racing. Masih belum ada tanda-tanda akan diperpanjang, atau malah munculnya pernyataan jika Marc akan ke pabrikan Ducati dirasa tidak mungkin. Karena ada potensi Jorge Martin yang siap mengisi slot di sana. Nah, Jorge Lorenzo menyebut jika Marc bisa saja pilih pabrikan KTM. Toh, kedua pembalap KTM saat ini akan mengakhiri kontrak mereka di akhir 2024. Baginya KTM lebih potensial untuk gaya balap Marc dibanding Desmosedici. Saya yakin Marquez lebih berguna bagi KTM daripada Ducati dan KTM lebih cocok dengan gaya berkendaranya daripada Desmosedici. Melakukan perubahan ketiga dalam 3 tahun tidak akan menjadi masalah. Orang seperti dia beradaptasi dengan cepat, ungkapnya. Dalam platform streaming DAZN asal Inggris, Jorge Lorenzo juga menyebut jika KTM bisa menduetkan Marc dengan Pedro Acosta, maka akan jadi Dream Team. KTM harus fokus pada Marc untuk membentuk Dream Team bersama Acosta. Manajer tim KTM Red Bull MotoGP, Francisco Gaidotti juga memberikan wawasan menarik mengenai potensi kolaborasi tersebut. Gaidotti, yang pernah bekerja dengan Marquez di masa lalu, mengamati kesamaan antara Marquez dan Acosta dalam cinta mereka terhadap balap. Yang saya suka dari Marc adalah kecintaannya pada balap. Dia hidup, berlomba untuk kesenangan. Dalam hal itu, Pedro Acosta sangat mirip dengan Marc, ujar Gaidotti. Seperti yang diketahui, Marc Marquez merupakan pembalap yang tak pernah menyerah. Daya saing serta mental juara dari Marc Marquez bikin para pengamat MotoGP kagum terhadap penampilannya. Marc Marquez tak pernah menyerah, meskipun sering crash dan sia dikatakan Marc adalah seorang pejuang crash, meskipun hanya finish di luar zona poin. Marc Marquez dianggap sangat loyal dan menghormati para pihak sponsor, meskipun hanya dalam bentuk finish tanpa poin. Marc sangat menyayangkan jika tidak bisa membawa motor yang bertabur sponsor hanya di gravel. Pengamat MotoGP pernah menganalisa setiap crashnya Marc Marquez, dirinya tidak pernah melepaskan stang motor dan menahannya, kemudian mengangkatnya selagi bisa dikendarai lagi. Marc Marquez akan terus memacu motornya sampai garis finish, meskipun di luar zona poin. Itu adalah suatu penghormatan yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh pembalap lain. Meskipun banyak perbincangan tentang kemungkinan tersebut, Gaidotti menyoroti kompleksitas dalam mewujudkannya. Siapa yang tidak ingin Marc ada di tim? Tidak ada yang mustahil, tapi menurut saya itu sedikit sulit. Ini akan menjadi pergantian motor ketiga dalam 3 tahunnya, ungkapnya. Apapun bisa dilakukan KTM demi mendapatkan pasar perjualan yang tinggi serta dominasi pabrikan motor di Eropa. Marc Marquez dan Pedro Acosta adalah duet yang saat ini sedang dinegosiasikan oleh Red Bull KTM Factory Racing. And wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Seiring dengan kontrak Marc Marquez yang hanya berlangsung 1 tahun bersama Gresini Ducati, spekulasi tentang masa depannya telah menjadi topik hangat di dunia MotoGP. Marquez sendiri telah menyatakan fokusnya pada pemulihan kepercayaan diri dan kegembiraan dalam balapan. Namun, ada juga angan-angan tentang kemungkinan menyatukan Marquez dengan Pedro Acosta di KTM. Manajer tim KTM Red Bull MotoGP, Francisco Gaidotti, memberikan wawasan menarik mengenai potensi kolaborasi tersebut. Gaidotti, yang pernah bekerja dengan Marquez di masa lalu, mengamati kesamaan antara Marquez dan Acosta dalam cinta mereka terhadap balap. Yang saya suka dari Marc adalah kecintaannya pada balap. Dia hidup, berlomba untuk kesenangan. Dalam hal itu, Pedro sangat mirip dengan Marc, ujar Gaidotti. Seperti yang diketahui, Marc Marquez merupakan pembalap yang tak pernah menyerah. Daya saing serta mental juara dari Marc Marquez bikin para pengamat MotoGP kagum terhadap penampilannya. Marc Marquez tak pernah menyerah, meskipun sering crash dan sia dikatakan Marc adalah seorang pejuang crash, meskipun hanya finish di luar zona poin. Marc Marquez dianggap sangat loyal dan menghormati para pihak sponsor, meskipun hanya dalam bentuk finish tanpa poin. Marc sangat menyayangkan jika tidak bisa membawa motor yang bertabur sponsor hanya di gravel.
Pengamat MotoGP pernah menganalisa setiap crash-nya Marc Marquez, dirinya tidak pernah melepaskan stang motor dan menahannya, kemudian mengangkatnya selagi bisa dikendarai lagi. Marc Marquez akan terus memacu motornya sampai garis finish, meskipun di luar zona poin, itu adalah suatu penghormatan yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh pembalap lain. Meskipun banyak perbincangan tentang kemungkinan tersebut, Guidotti menyoroti kompleksitas dalam mewujudkannya. Siapa yang tidak ingin Marc ada di tim? Tidak ada yang mustahil, tapi menurut saya itu sulit. Ini akan menjadi pergantian motor ketiga dalam 3 tahunnya, ungkapnya. Guidotti juga menyebut bahwa KTM sudah memiliki pembalap yang potensial seperti Brad Binder dan Pedro Acosta. Binder dan Acosta sudah bersama kami sehingga kami dapat membuat tim impian meski tanpa Marc, tapi seperti yang saya katakan, siapa yang tidak ingin memiliki Marc di tim? Tandasnya. Dengan demikian, lingkungan kombinasi Marquez, Acosta mungkin menjadi impian bagi beberapa penggemar MotoGP, kenyataan mungkin lebih kompleks dari yang terlihat. Namun, kehadiran Marc di grid tetap menjadi daya tarik besar bagi banyak tim dan penggemar balap motor. Pembalap Red Bull Gas Tech 3, Pedro Acosta, benar-benar menunjukkan sensasi seorang rookie pada balapan MotoGP Portugal 2024. Acosta yang sempat berada di luar 5 besar pada awal balapan mampu merangsek naik dengan menyingkirkan 2 juara dunia. Dia sukses finish ketiga pada balapan yang digelar di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Minggu kemarin. Meskipun podium didapat sedikit diwarnai keberuntungan karena pembalap yang berada di posisi kedua yakni Maverick Vinales Aprilia Racing terjatuh pada lap terakhir. Akan tetapi, Acosta menunjukkan lesatan yang luar biasa. Acosta mulai melewati pembalap Red Bull KTM, Brad Binder untuk menempati posisi ke-6. Manuver Acosta berlanjut hingga berhasil melewati pembalap Gresini Racing, Marc Marquez. Hingga selanjutnya butuh beberapa putaran sampai berhasil menyalip sang juara bertahan, Francisco Bagnaia saat balapan tersisa 5 lap lagi. Tak hanya itu, Acosta segera meninggalkan Bagnaia dengan gap sampai 2 detik. Namun nasib apes menimpa juara dunia MotoGP itu saat Bagnaia dan Marquez terlibat kontak sehingga harus membuatnya keduanya terjatuh. Acosta menyambut sukacita podium pertamanya ketika berbicara di Parc Ferme. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang hari ini. Maksud saya, tim melakukan pekerjaan yang luar biasa, kata Acosta. Motornya sempurna hingga akhir balapan. Hari ini bukan masalah ban, hari ini bukan masalah lengan, hari ini sudah lengkap. Anda tahu, hanya mengendarai. Memang benar bahwa kami harus meningkatkan diri di banyak area. Kami harus meningkatkan diri di kualifikasi dan juga di balapan sprint, tetapi kami mendapatkan podium pertama. Lihatlah mereka, Bastianini dan Martin, hari ini bukan merah Ducati, tapi merah gas-gas. Tak ada yang perlu dikatakan tentang itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pierre, Pete Beirer, Hervé Poncharal, semua orang di tim, Paul, pemimpin tim saya, semua orang yang bekerja di belakang proyek ini. Karena kami tahu itu tidak akan mudah, tapi kami mendapatkan yang pertama, ujar pembalap berusia 19 tahun itu. Bagnaia sendiri mengakui kecepatan yang dimiliki Acosta karena sudah mengalami masalah pada ban. Saya mencoba menghindari semuanya dan mengatur ban. Itu sulit, kata Bagnaia. Ketika Pedro Acosta datang, ia terlalu cepat. Ia melaju dengan kecepatan tinggi, banyak kecepatan, banyak slip, ujar Bagnaia. Adapun insiden yang dialami Bagnaia dan Marquez adalah kecelakaan dalam balapan. FIM MotoGP Stewards telah mengkonfirmasi bahwa kecelakaan antara Marc Marquez dan Francisco Bagnaia adalah insiden balap. Oleh karena itu, tidak ada tindakan lebih lanjut yang akan diambil.